subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe, supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, menunggu ibu yang sedang dirawat. Ini real pengalamanku beberapa waktu silam saat ibuku sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit ternama di kota kelahiranku. Saat itu ibuku dirawat di salah satu ruangan, yang mana dalam satu ruangan itu terdapat beberapa pasien. Ya, karena ibuku menggunakan kelas bawah, jadi dalam satu ruangan itu dibagi dengan beberapa pasien. Saat masuk ruangan itu, di sana terdapat 4 orang, yang 2 orang itu pasien dan 2 orangnya lagi penunggu pasien. Kemudian kami masuk dan menempati ranjang yang sudah disediakan. Waktu pun berlalu, saya tak sengaja mendengar pembicaraan salah seorang keluarga pasien, yang mana pembicaraan itu adalah bahwa pasien itu sudah bisa pulang. Saya pun menghampiri dan bertanya, "Pak, si tetehnya udah bisa pulang hari ini ya?" tanya saya. Dan si bapak pun menjawab, "Iya Neng, alhamdulillah. Dokter bilang sekarang sudah bisa pulang. Dan sekarang bapak mau ngurus berkas-berkas untuk kepulangan anak bapak." "Oh begitu Pak, syukur alhamdulillah kalau begitu. Semoga anak bapak sembuh dan sehat selalu ya," jawab saya sambil tersenyum. Kemudian si bapak pergi ke ruangan administrasi untuk mengurus semuanya. Saya bilang sama ibu saya, "Ma, cepetan sembuh ya, supaya bisa cepat pulang. Pasien di sebelah mama hari ini udah bisa pulang loh," seru saya. "Iya, amin. Semoga saja mama juga bisa cepat pulang ya," jawab ibu saya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, si bapak tadi datang dengan hati yang penuh bahagia. Ya jelas toh, anaknya sudah bisa pulang kan? Si bapak pun berpamitan kepada kita semua yang ada dalam ruangan, sambil bilang, "Saya dan anak saya pamit pulang duluan ya. Semoga kalian cepat sembuh, supaya cepat bisa pulang," ucap si bapak sambil tersenyum. Kami semua mengiyakan. Kemudian si bapak pun pergi. Nah, sekarang di ruangan hanya ada 2 pasien, ibu saya dan 1 pasien bapak-bapak, kira-kira umurnya 50 tahunan lah. Lalu sisanya, saya dan ibu-ibu yang menunggu si bapak tersebut. Mungkin itu istrinya. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 16.15 sore. Saya pun ambil air wudhu dan menjalankan sholat asar. Selesai sholat, saya menyapa si ibu. "Permisi Bu, bapaknya sakit apa ya? Sudah lama dirawat." Si ibu yang sedang menyuapi si bapak pun menjawab, "Iya Neng, suami ibu sakit lambung dan tipes. Dokter bilang jika hari ini kondisinya akan membaik, kemungkinan besok siang bisa pulang." Saya pun hanya mengangguk, lalu berpikir, bagaimana jika besok si bapak pulang? Lalu saya di sini sama siapa? Syukur-syukur kalau ada pasien baru datang, saya ada temannya. Kalau tidak, rasa takut dan cemas pun mulai saya rasakan. Oh iya, di sini saya hanya sendiri menunggu ibu saya. Tidak ada pihak keluarga lain, karena saya tinggal bersama nenek dan adik saya yang masih kecil. Jadi berhubung saya anak pertama, jadi saya menunggu ibu. Bapak dan ibu saya sudah pisah sejak saya masih kelas 1 SD dulu. Malam pun tiba. Saya masih berpikir, bagaimana saya besok di sini? Sementara pasien sebelah sudah dinyatakan bisa pulang. Di sisi lain, keadaan ibu saya masih belum membaik. Jujur, waktu itu saya sangat takut. Karena memang ruangan tersebut cukup luas dan bisa menampung sekitar 6 pasien. Kebetulan ranjang yang ditempati ibu saya berada di urutan awal atau dekat dengan pintu keluar. Tetapi tetap saja saya merasakan takut jika tidak ada pasien lain.
Kemungkinan besar hanya saya dan ibu saya yang ada di ruangan itu. Waktu semakin larut dan saya pun terlelap. Tak terasa azan subuh pun berkumandang. Saya bangun dan beranjak menuju kamar mandi, berniat untuk ambil air wudhu. Akan tetapi, ada sesuatu yang janggal. Ketika saya sedang berwudhu, saya mendengar di kamar mandi sebelah, seperti ada yang menyalakan shower, lalu menyalakan keran. Padahal, saat itu tidak ada orang. Si ibu masih tidur, begitupun suaminya. Ibu saya pun sama masih tidur. Kebetulan di ruangan itu terdapat 2 kamar mandi. Selesai wudhu, saya berniat untuk melihat ke kamar mandi sebelah. Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku merinding. Saya berlari menghampiri ibu saya. Akan tetapi ibu saya masih belum bangun. Begitupun dengan yang lainnya. Saya pun menjalankan sholat subuh dan setelahnya, saya membangunkan ibu saya. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 5.10 menit. Saya ceritakan pada ibu saya tentang kejadian barusan. Ibu saya hanya bilang, itu mungkin saja perasaan saya. Tetapi tidak mungkin. Itu semua terdengar jelas. Ibu saya mencoba menenangkan saya. Setelah itu ibu saya minta diantar ke kamar mandi. Walau masih merasakan takut, namun saya tidak berani menolak. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Saya ingat betul hari itu hari Senin. Dokter pun visit dan menghampiri pasien sebelah terlebih dahulu. "Pagi Pak, bagaimana hari ini? Sudah mendingankah?" tanya dokter. "Iya, pagi Dok. Wassalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kondisi saya sudah mendingan. Apakah saya sudah bisa pulang Dok?" tanya si bapak dengan penuh harap. "Iya, hari ini Bapak sudah bisa pulang." "Terima kasih dokter," jawab si bapak dengan penuh gembira. Setelah itu dokter menghampiri kami. "Selamat pagi Bu, bagaimana kondisi hari ini? Masih ada yang terasa sakit atau bagaimana?" tanya dokter. "Iya Dok, saya masih merasa mual dan sedikit pusing," jawab ibu saya sedikit mengeluh. "Ibu banyak istirahat, jangan banyak gerak dulu. Makan teratur dan rutin minum obatnya ya," cerita dokter. Kemudian dokter pun pergi meninggalkan ruangan. Saya hanya melongo membayangkan bagaimana suasana nanti malam. Sedangkan saya hanya berdua saja dengan ibu saya. Sekitar pukul 11.00, si ibu menghampiri saya dan ibu saya. Dia berpamitan, karena waktunya suaminya untuk pulang. Tak lupa juga si ibu mendoakan untuk kesembuhan ibu saya. Saya hanya bisa diam. Jujur, waktu itu saya sangat sedih melihat kondisi ibu saya. Ibu saya belum bisa pulang, akan tetapi pasien lain sudah bisa pulang. Malam pun tiba, seperti biasa saya tidur di lantai dengan beralaskan tikar yang saya bawa. Tapi ketika hendak saya tidur, di bawah ranjang sebelah ranjang ibu saya melihat ada sepasang kaki yang sedang berdiri membelakangi saya. Sontak saya kaget. Ingin rasanya saya berteriak, tapi apa daya mulut saya seolah terkunci. Seluruh badan pun tidak bisa digerakkan. Saya ingat betul, saat itu saya sedang tidak tidur, apalagi bermimpi. Saya hanya bisa menangis, sambil dalam hati saya membaca istighfar dan membaca surat-surat pendek. Untungnya ibu saya melihat ke arah saya. Ibu bingung melihat keadaan saya yang seolah sedang ketakutan. Saya pun bisa bergerak kembali setelah ibu saya memegang tangan saya. Saat itu, saya benar-benar ketakutan. Padahal saat itu tidak ada orang lain selain ibu dan saya. Lalu sepasang kaki itu siapa? Entahlah. Perasaanku saat ini campur aduk. Ibu pun menyuruh tidur di samping saya, alias satu ranjang berdua. Sebenarnya saya kasihan sama ibu, tapi di sisi lain, saya juga tidak berani tidur di lantai pada saat itu. Sungguh malam yang sangat menakutkan. Saya pun tidak bisa tidur sepanjang malam, karena saya takut sepasang kaki tadi muncul kembali. Dan benar saja, meskipun saya sudah tidur di samping ibu, sepasang kaki itu muncul lagi. Tapi kali ini, tepat di bawah gorden.
karena memang gordenya tidak terlalu panjang ke bawah, jadi terlihat dengan jelas. Ya Allah, apakah itu? Jangan ganggu saya dan ibu. Tolong pergi, ucap saya dalam hati. Sementara sepasang kaki itu masih tetap ada. Saya tidak berani membangunkan ibu, karena saya tidak mau mengganggu waktu istirahat ibu. Walaupun saya sendiri sedang ketakutan. Saya terus berdoa sebisa saya dan meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah, sepasang kaki itu pun hilang. Tetapi tetap saja, saya tidak bisa tidur. Waktu pun menunjukkan pukul 00.45. Saya memberanikan diri ke kamar mandi dan berniat untuk wudhu dan sholat malam. Tapi, gangguan itu kerap muncul. Kali ini saya terkunci di dalam kamar mandi. Saya coba buka pintu, tetap saja terkunci. Saya teriak, tidak ada yang dengar. Dan ibu saya pun tidak mendengarnya. Mungkin tidurnya sangat lelap. Saya takut, ya Allah. Jujur, waktu itu saya nangis. Badan lemas banget, nggak tahu harus apa. Saya coba baca ayat kursi dan coba buka pintu lagi. Alhamdulillah, pintu bisa terbuka. Saya langsung lari dan memeluk ibu saya. Sesaat setelah itu terdengar jelas ada suara tertawa dari arah kamar mandi satunya lagi. Suaranya besar seperti bapak-bapak. Ibu saya pun mendengarnya, lalu bangun dan memeluk saya. Ibu coba menenangkan saya sambil berkata, "Sudah teh, ibu bukan apa-apa. Banyakin istighfar saja ya. Doain juga semoga mama cepat sembuh, supaya bisa cepat pulang," ucapnya sambil mengelus rambut saya. "Iya ma, teteh selalu doain yang terbaik kok buat mama, tanpa harus mama pinta juga," jawab saya. Dan tidak terasa, air mataku pun menetes. Saya pun beranjak untuk sholat malam. Alhamdulillah, hati sudah merasa tenang. Saya berdoa untuk kesembuhan ibu. Semoga saja ada keajaiban yang membuktikan bahwa ibu saya benar-benar sembuh, agar secepatnya saya bisa membawa ibu pulang. Setelah sholat, saya langsung merebahkan diri di samping ibu sambil memeluknya. Sesekali saya menatap wajahnya. Sungguh sakit hati ini melihat ibu yang terbaring sakit. Sepanjang malam itu pun saya masih belum bisa tidur, walau saya sudah berada di samping ibu. Susah sekali saya memejamkan mata. Saya berharap tidak ada gangguan lagi. Lelah dan takut rasanya diganggu oleh makhluk jail itu. Sedangkan saya pun tidak tahu sosok apa yang sudah mengganggu saya dan ibu. Azan subuh berkumandang. Seperti biasa, saya melaksanakan kewajiban saya. Alhamdulillah tidak ada gangguan lagi. Sekitar pukul 9.00, datanglah pasien baru, seorang wanita sekitar umur 40 tahunan, ditemani dengan pria yang mungkin itu suaminya. Kebetulan pasien tersebut ditempatkan di ranjang sebelah ranjang ibu. Saya pun senang, akhirnya saya dan ibu ada teman baru juga. Seperti biasa saya bertegur sapa. Rupanya memang benar, pasien tersebut istrinya. "Sudah berapa hari ibu dirawat, Neng?" tanya si bapak. "Sudah 4 hari, Pak." "Sudah pengen cepat pulang rasanya, Pak. Sudah bosan di sini," jawab saya sambil tertawa kecil. "Sabar, Neng. Belum waktunya pulang. Iya, jangan dulu memaksakan. Kasihan sama ibunya." "Iya, enggak kok, Pak," jawab saya. Saya lihat keadaan ibu sedikit membaik. Semoga apa yang saya harapkan dikabulkan. Malam pun tiba. Saat itu saya tidak terlalu merasa takut. Karena memang sudah ada pasien baru. Jadi tidak merasa. Kali ini saya tidak merasa takut, karena memang sudah ada pasien baru. Saya tidur di lantai dan menggelar tikar. Saya merasa tenang sekarang. Tetapi, tiba-tiba ketika tengah malam, suara yang misterius itu pun terdengar kembali di kamar mandi sebelah. Saya pikir itu mungkin si bapak sedang ada di kamar mandi. Tapi kenapa tertawa? Atau sedang berbicara di telepon? Entahlah. Tapi ketika saya lirik ke sebelah ranjang, ternyata si bapak pun ada sedang tertidur.
Lalu siapa yang tertawa di kamar mandi sebelah? Sial, mungkin makhluk itu muncul lagi. Pikirku kesal. Karena memang hampir setiap malam dia mengganggu. Saya terus istighfar dan baca-baca surat pendek. Saya lirik ke si bapak dan ternyata si bapak pun terbangun. Ya mungkin karena mendengar suara itu. Si bapak pun melihat ke arah saya. "Neng, kenapa belum tidur? Kamu dengar tidak? Itu suara siapa di kamar mandi?" Tanya si bapak pelan, seolah sedang ketakutan. "Iya pak, saya dengar. Iya pak, saya tidak bisa tidur." "Bapak sendiri kenapa terbangun? Bukannya tadi bapak sudah tidur?" "Saya juga mendengar suara itu pak. Saya kira itu bapak. Setelah saya lihat, ternyata bapak sedang tidur." Jawab saya. "Astagfirullah. Bapak sudah tidur dari tadi, Neng. Tetapi terbangun karena suara itu. Bapak kira ada orang lain selain kita di sini." Jawab si bapak. Saya kaget. Begitupun si bapak. Kita berinisiatif untuk melihat ke kamar mandi itu. Si bapak jalan paling depan dan saya di belakang. Sementara ibu saya dan istri si bapak sedang tidur. Ketika pintu dibuka, ternyata terkunci dari dalam. Suara aliran air dari keran pun mulai terdengar. Aneh, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa di dalam? Saya baca doa, dan si bapak itu pun sama. Akhirnya pintu pun terbuka. Dan betapa kagetnya, di sana terdapat sosok pria tua, memakai baju serba hitam, dan wajahnya itu sangat menakutkan. "Astagfirullah, siapa kamu? Sedang apa kamu di sana?" Tanya si bapak sambil bergetar. Sosok itu hanya diam dan menatap dengan tajam. Kami pun langsung menutup pintunya kembali dan berlari ke ranjang masing-masing. Saya lihat si bapak gemetar, begitupun saya. Antara percaya atau tidak, rasanya seperti mimpi, tapi itu memang nyata. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Suara itu pun muncul kembali, tapi kali ini saya hanya berdiam dan memegang erat tangan ibu saya. Saya tidak berani membangunkan beliau. Saya pikir setelah datang pasien baru, gangguan itu akan hilang. Akan tetapi sama saja. "Neng, tadi itu siapa? Mengapa wajahnya sangat menyeramkan? Apa mungkin suara tadi juga ulah makhluk barusan?" Tanya si bapak dengan penuh ketakutan. "Saya tidak tahu pak. Malah sebelum bapak datang ke ruangan ini, saya sering diganggu dengan suara-suara aneh. Apalagi nampak ada sepasang kaki. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Padahal di sini tidak ada orang lain selain saya dan ibu saya." Ucap saya. Si bapak pun hanya melongo. Malam itu pun terasa sangat panjang. Waktu menunjukkan pukul 02 dini hari. Ibu saya terbangun dan kaget melihat keadaan saya yang sedang ketakutan. "Loh, kok belum tidur? Kenapa? Apa yang terjadi? Sepertinya teteh ketakutan begitu." Tanya ibu. "Enggak mah, tadi udah tidur kok. Cuma barusan mimpi buruk." Saya berbohong, karena saya nggak mau ibu saya juga merasa ketakutan. Saya takut akan berpengaruh pada kondisinya. "Ya sudah, sekarang teteh tidur lagi ya," perintahnya. Saya hanya mengangguk dan membayangkan yang telah terjadi barusan. Saya lihat si bapak masih dalam ketakutan. Bahkan sepertinya untuk melanjutkan tidur pun tidak bisa. Ia hanya tertunduk lemas. Lalu saya mencoba menghampirinya sambil membawakan satu botol air mineral. "Sudah pak, jangan terlalu dipikirkan. Ini silakan diminum pak," ucap saya. "Terima kasih banyak Neng." "Iya Neng, bapak masih belum percaya atas kejadian tadi," jawabnya. "Iya pak, sekarang bapak istirahat saja. Mudah-mudahan saja tidak ada gangguan lagi," perintah saya. Dan si bapak pun mengiyakan. Lalu saya pun beranjak dan berniat untuk tidur. Ya walaupun sebenarnya masih ada rasa takut, tapi saya berusaha menenangkan diri saya. Kulihat ibu terlelap sekali tidurnya. Saya sedih karena sudah berbohong padanya tentang apa yang telah terjadi. Saya cium kening beliau
lalu meminta maaf. Saya tidur di lantai. Baru saja beberapa menit saya memejamkan mata. Saya dengar ada suara langkah kaki. Saya lihat di bawah gorden tapi tidak ada siapa-siapa. Dan saya lihat di Bapak pun sedang tidur. Lalu siapa lagi? Ya Allah, lelah sekali. Mengapa makhluk itu selalu mengganggu? Sebenarnya apa yang dia inginkan? Saya sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar, saya melihat sepasang kaki itu muncul membelakangi si Bapak. Tanpa si Bapak menyadarinya. Saya kaget bukan main. Ingin rasanya saya berteriak, membangunkan si Bapak untuk memberitahu. Tapi mulut saya tidak bisa bicara. Saya terus baca istighfar dan berdoa. Saya coba bicara dalam hati dengan harapan. Semoga saja sosok itu pergi. Saya mohon, tolong pergi. Dan jangan ganggu kami di sini. Kami di sini tidak mengganggu Anda. Tolong jangan seperti ini. Saya memohon sambil menangis. Namun sepertinya sosok itu masih ada. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ia mengganggu seperti ini. Padahal saya tidak mengganggunya. Tiba-tiba tidak lama kemudian, saya mendengar orang tertawa. Tapi kali ini suara itu berasal dari arah sepasang kaki itu berada. Saya mulai berpikir. Saya berpikir, mungkin saja suara tersebut berasal dari sosok pria tua yang menyeramkan itu. Dan sepasang kaki itu, mungkin saja sosok yang sama. Tapi apa maksudnya ia seperti ini? Si Bapak pun terbangun. Dia kaget. Ternyata sosok yang ia takutkan muncul di belakangnya. Si Bapak merangkak melewati kolong ranjang dan menghampiri saya dan coba menyentuh tangan saya. Mungkin si Bapak melihat keadaan saya yang kaku. Saya pun bisa bergerak. Kami mundur dan duduk di pojokan. Demi apapun saat itu, kami merasakan takut yang sangat luar biasa. Tapi anehnya, kenapa ibu saya dan istri si Bapak tidak terbangun? Padahal suara itu sangat jelas dan begitu keras. Apa mungkin karena efek dari obat, sehingga tidurnya sangat terlelap? Entahlah. Saya coba lihat dari bawah ranjang. Sepasang kaki itu melangkah ke arah kamar mandi sebelah. Pintu kamar mandi pun terbuka dengan sendirinya dan menutup dengan sangat keras, seolah dibantingkan. Kami sedikit merasa tenang, karena setidaknya sosok itu sudah pergi. Kami pun bertekad untuk tidak tidur. Kami hanya duduk sambil berdoa, meminta perlindungan pada Sang Ilahi. Waktu pun menunjukkan pukul 4.25 menit. Azan subuh pun mulai berkumandang. Dan kami pun merasa lega. Artinya tinggal beberapa jam lagi, malam berganti siang. Kami pun beranjak ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Si Bapak menunggu di depan pintu dan sebaliknya. Setelah itu kami sholat berjamaah bersama. Pagi pun tiba. Saat itu dokter visit dan menghampiri ibu saya. Pagi Bu. Bagaimana hari ini Bu? Sudah baik kan? Iya, pagi dok. Alhamdulillah sudah mendingan dok. Apa saya sudah boleh pulang hari ini? Tanya ibu saya. Saya belum bisa memastikan Bu. Coba nanti saya lihat hasil dari pemeriksaan sebelumnya. Nanti saya kabari lagi Bu. Selamat beristirahat Bu. Mari. Dokter pun pergi, dan ibu saya hanya menganggukkan kepala saja. Saya sedikit merasa tenang, karena kondisi ibu sedikit membaik, walau sebenarnya belum ada keputusan dari dokter.